Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kakak Erikson, NIM 2022 11 034. Oke, jadi dari video kali ini, itu saya akan menjelaskan mengenai matkul dari etika profesi yang menjudul tentang penerapan ISO 14001 dalam industri. Nah, pertama-tama ISO 14001 ini itu adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan. Standar ini itu membantu organisasi untuk mengendalikan dampak dari lingkungannya. Oke, selanjutnya mengenai latar belakang penerapan ISO 14001. Yang pertama, peningkatan kesadaran lingkungan, yaitu perubahan iklim dan polusi semakin menjadi perhatian global. Lalu yang kedua, peraturan dan kebijakan lingkungan, itu pemerintah dan organisasi internasional menerapkan peraturan-peraturan lingkungan yang ketat. Yang ketiga, keuntungan kompetitif. Nah, perusahaan yang berkelanjutan akan menarik investor dan juga pelanggan. Oke, proses implementasi ISO 14001. Yang pertama, pada tahap 1 penilaian, yaitu evaluasi aspek lingkungan dan dampak yang timbul dari operasi perusahaan. Lalu yang kedua, tahap 2 itu perkembangan kebijakan, yaitu menentukan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dan menetapkan target yang spesifik. Lalu yang ketiga, tahap implementasi, yaitu dengan menerapkan prosedur dan praktik untuk mencapai target yang ditetapkan. Lalu yang keempat, itu audit dan tinjauan, yaitu dengan memeriksa secara berkala untuk memastikan keefektifan sistem manajemen lingkungan. Selanjutnya dari tantangan dan juga kendala penerapan. Yang pertama dari biaya implementasi, yaitu pada biaya implementasi itu biaya awal untuk membangun dan memelihara SMS itu dapat menjadi signifikan. Lalu yang kedua, perubahan budaya itu membutuhkan perubahan sikap dan perilaku seluruh karyawan untuk mendukung prinsip keberlanjutan. Lalu yang ketiga, kurangnya keahlian, yaitu dengan membutuhkan tenaga ahli dan profesional dalam manajemen lingkungan. Oke, selanjutnya manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, pengurangan risiko, yaitu dengan mengelola risiko lingkungan seperti polusi dan limbah dapat menghindari denda dan hukuman. Lalu yang kedua, efisiensi sumber daya. Penggunaan sumber daya yang efisien dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas. Lalu yang ketiga, peningkatan citra, yaitu dengan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab pada lingkungan. Oke, yang selanjutnya itu terdapat dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca, yaitu dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan itu dapat mengurangi konsumsi energi. Jadi efek dari gas rumah kaca itu akan menjadi semakin kecil. Lalu yang kedua, pengelolaan limbah, menerapkan sistem daur ulang dan pengolahan limbah yang efektif. Lalu yang ketiga, konservasi sumber daya alam, yaitu dengan mengurangi penggunaan air, energi, dan bahan baku yang tidak terbarukan. Oke, selanjutnya perbandingan sebelum dan sesudah implementasi. Nah, untuk indikatornya, pada konsumsi energi sebelum implementasi itu penggunaannya sangat tinggi. Lalu ketika kita sudah mengimplementasikan ISO 14001, konsumsi energi yang digunakan itu menjadi rendah. Lalu yang ketiga, emisi gas rumah kaca. Sebelum kita mengimplementasikannya itu kenaikannya signifikan, dan ketika sesudah implementasi itu akan berkurang. Lalu yang ketiga, penggunaan air. Sebelum implementasi penggunaan air itu sangat tidak efisien, dan ketika sesudah penggunaannya menjadi lebih efisien. Selanjutnya rencana tidak lanjut dan kesimpulan. Ini peningkatan keberlanjutan, yaitu menilai dengan meningkatkan SMS secara berkala untuk mencapai kinerja lingkungan yang optimal. Lalu keterlibatan pemangku kepentingan, melibatkan karyawan, pemasok, dan komunitas dalam upaya pengelolaan lingkungan. Lalu yang ketiga, pelaporan dan transparansi, menerbitkan laporan kinerja lingkungan secara transparan untuk meningkatkan. Oke, mungkin sekian mengenai penjelasan dari materi tugas matkul ini. Kurang lebihnya saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.